Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan menceritakan kisah dari tulisannya pemilik _hati94 yang berjudul Ipar Adalah Maut. Buat kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa kunjungi link di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Terima kasih, kamu memang sangat berbeda dengan Arini. Bima mencium kening Sandra, guru privat putrinya yang kini usianya 10 tahun. Sama-sama, kamu juga sangat perkasa, melebihi Mas Andre. Sandra tersenyum, tangan kanannya terus bergerak untuk menyentuh dada bidang Bima. Ya sudah, sekarang cepat pakai pakaianmu, jangan sampai Salsa curiga. Titah Bima. Sejujurnya ia masih ingin melanjutkan permainannya. Namun akan sangat berbahaya jika putrinya sampai mengetahuinya. Sandra segera bangkit dan memunguti pakaian miliknya yang berserakan di lantai. Tegas wanita dengan rambut sebahu itu segera memakai pakaiannya. Begitu juga dengan Bima. Lelaki dengan rahang kokoh itu langsung mengambil kemejanya dan memakainya. Mas, kenapa kamu gak cerai saja dari Arini sih? Apa hebatnya dia, wanita lemah seperti itu? Ujar Sandra seraya memakai pakaiannya. Sulit. Karena mama dan papa sangat menyayangi Arini. Jawaban yang Bima lontarkan membuat Sandra terdiam sejenak. Sandra, aku keluar dulu ya. Bima mencium kening Sandra, setelah itu ia bergegas keluar dari kamar. Sementara itu Sandra segera merapikan penampilannya agar Salsa tidak curiga, begitu juga dengan Arini. Kini Bima sudah turun ke bawah, lelaki itu segera keluar dan bergegas untuk kembali ke kantor. Beruntung Arini belum pulang. Jika sudah akan sulit untuk mencari alasan. Mobil yang Bima bawa kini telah melesat jauh menuju ke perusahaan yang ia kelola. Selang beberapa menit, mobil yang membawa Arini tiba dan berhenti di pelataran rumah. Tegas wanita berambut panjang itu segera turun. Melihat mobil Sandra masih terparkir di halaman depan, Arini beranjak masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam, ia bergegas menuju ruang belajar putrinya. Baru pulang, Rin. Sandra mendongak ketika melihat Arini datang yang tak lain adalah adik iparnya sendiri. Arini adalah adik Andre, suami Sandra, dan wanita itu yang berprofesi sebagai guru. Diminta Arini untuk menjadi guru privat putrinya. Ya mbak, gimana Salsa belajarnya? Arini berjalan menghampiri mereka, terlihat jika Salsa tengah fokus menulis tugas yang Sandra berikan. Kamu tidak perlu khawatir, Salsa belajarnya pinter kok. Oh ya, mbak pulang sekarang ya, soalnya ada janji sama Mas Andre. Sandra bangkit dari duduknya. Salsa, besok tante cek tugas yang ini ya. Sandra mengusap kepala Salsa dengan lembut, namun sang empu hanya mengangguk tanpa mau menoleh. Setelah berpamitan, Sandra bergegas untuk pulang, sementara Salsa masih melanjutkan mengerjakan tugas yang diberikan untuknya. Melihat putrinya yang sedari tadi menunduk, seketika Arini duduk di sebelahnya. Tidak biasanya Salsa diam saja dan menunduk seperti sekarang ini. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Arini mengusap lembut rambut putrinya itu. Salsa hanya mengangguk sebagai jawabannya. Ya sudah, mama ke atas dulu ya, kamu lanjutin saja. Arini mencium kening putrinya, setelah itu ia beranjak meninggalkan ruang belajar Salsa. Arini melangkah menaiki anak tangga, setibanya di atas, wanita berambut panjang itu bergegas masuk ke dalam kamarnya. Setibanya di kamar, Arini bergegas mengambil handuk lalu masuk ke dalam kamar mandi. Mentari telah kembali ke peraduannya, pukul 8 malam Arini masih duduk di sofa ruang tengah, sedangkan Salsa sudah ke kamar. Berbeda dengan Bima, suaminya. Lelaki itu baru saja memberi kabar jika akan pulang terlambat lantaran harus lembur. Sudah jam segini, tapi kok lampu kamar Salsa masih nyala? Arini menyipitkan matanya ketika melihat lampu kamar putrinya masih menyala. Sedangkan tadi berpamitan untuk tidur lebih dulu. Setelah itu Arini bangkit dan beranjak naik ke lantai atas di mana kamar putrinya berada. Kini Arini sudah berdiri di depan kamar putrinya. Lampu masih menyala dan terdengar suara aneh dari dalam kamar. Jujur Arini penasaran dengan apa yang tengah Salsa lakukan. Perlahan Arini membuka pintu kamar putrinya, wanita itu melangkah ke dalam. Terlihat jika Salsa tengah duduk di atas ranjang dengan memegang ponsel. Matanya sangat fokus pada layar ponsel yang Salsa pegang. Sementara suara aneh itu terdengar semakin jelas. Entah video apa yang tengah putrinya lihat. Salsa, kamu lagi liatin video apa? Tanya Arini dengan lembut. Namun tak ada jawaban, mata Salsa seolah terhipnotis dengan tontonan yang tengah dia lihat.
Karena penasaran, Arini beranjak menghampiri putrinya dan berdiri di sebelah ranjang. Salsa sama sekali tidak terganggu oleh kehadiran ibunya. Sementara telinga Arini terasa panas saat mendengar suara yang keluar dari ponsel putrinya itu. "Salsa, kamu lagi liatin apa? Kenapa mama tanya nggak dijawab?" Arini langsung merebut ponsel yang ada di tangan putrinya, lalu melihat apa yang sedang Salsa tonton. Astagfirullah, mata Arini membulat ketika melihat video yang sedang putrinya itu tonton. Dan parahnya lagi, Arini sangat mengenal siapa yang ada di dalam video itu. "Dari mana kamu mendapatkan video ini?" tanya Arini dengan pelan, walaupun sesungguhnya hatinya terasa terbakar. Tetapi ia berusaha untuk tetap bersikap tenang di hadapan putrinya. Salsa hanya menggelengkan kepalanya, lalu memilih untuk merebahkan tubuhnya dan sembunyi di balik selimut. Melihat itu, Arini menghela napas. Ia khawatir jika putrinya akan mengalami trauma gara-gara video itu. Benar-benar biadab orang yang telah mempertontonkan video tak senonoh itu pada anak kecil. Arini menghela napas berkali-kali, berusaha untuk tidak terbawa emosi. Yang ada di pikiran Arini saat ini adalah putrinya. Ia khawatir jika mental Salsa terganggu dengan adanya video itu. Dan dia menjadi pertanyaan, dari mana putrinya mendapatkan video tersebut? "Sayang, sekarang kamu tidur saja ya, mama temenin." Arini ikut merebahkan tubuhnya di sebelah putrinya. Tak lupa ia mengusap lembut kepala Salsa agar segera terlelap. "Kalian benar-benar tega. Bisa-bisanya kalian melakukan ini. Tak sadarkah jika ada banyak hati yang terluka dengan perbuatan kalian?" Arini membatin. Ia benar-benar tidak menyangka jika suami dan kakak iparnya tega berkhianat. 1 jam telah berlalu, Salsa sudah terlelap, bahkan Arini juga sempat ikut memejamkan matanya sejenak. Setelah itu, Arini memutuskan untuk bangkit dan turun dari tempat tidur. Tak lupa ia membenarkan selimut yang menutupi tubuh putrinya. Sebelum keluar, Arini mencium kening Salsa terlebih dahulu. Baru saja keluar dari kamar putrinya, tiba-tiba terdengar suara deru mesin mobil yang berhenti di pelataran rumah. Sudah dapat dipastikan jika itu suaminya, namun Arini memilih untuk masuk ke dalam kamarnya. Sejujurnya Arini ingin menanyakan langsung tentang video itu, tapi ia urungkan. Arini akan mencari bukti yang lebih kuat jika mereka adalah pasangan selingkuh. Bahkan Arini berencana membongkar perselingkuhan mereka di hadapan keluarga besar. Mereka semua harus mengetahui perbuatan buruk Sandra dan Bima. "Aku diam bukan berarti aku bodoh. Kalian lihat saja apa yang akan aku lakukan," Arini membatin. Setelah itu ia memilih untuk merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Tidak lama kemudian pintu kamar terbuka, seorang lelaki berjalan masuk ke dalam. Bima menatap istrinya yang sudah terlelap. Setelah itu ia beranjak untuk mengambil handuk lalu masuk ke dalam kamar mandi. Arini membuka matanya sejenak setelah mendengar suara gemercik air dari dalam. Setelah itu Arini bangkit dengan perlahan. Ia beranjak untuk mengecek ponsel milik suaminya. Arini yakin dalam benda pipi itu pasti banyak menyimpan rahasia. Mungkin itu alasan kenapa Bima selalu pulang setiap kali Sandra datang ke rumah. Hari telah berganti, pagi ini Bima tengah bersiap-siap untuk pergi. Lelaki itu berencana pergi bersama dengan Sandra, entah apa yang akan mereka lakukan. Sementara itu, saat ini Arini juga tengah bersiap-siap. Namun sebelum itu ia menghampiri putrinya terlebih dahulu di kamar. "Sayang, kamu baik-baik saja kan?" tanya Arini dengan lembut. Semenjak kejadian semalam, Salsa banyak diam. "Mah," Salsa memegang tangan ibunya. Melihat itu Arini menatap mata putrinya, lalu menjatuhkan bobotnya di tepi ranjang. "Iya sayang." Arini mengusap lembut wajah putrinya. Salsa tidak menjawab, tetapi bocah itu langsung menghambur ke pelukan ibunya. Seketika Arini terkejut, bahkan tubuhnya menegang. "Sudah ya sayang, jangan memikirkan hal yang macam-macam. Salsa cukup fokus untuk belajar dan sekolah. Dan mulai hari ini, Mama sendiri yang akan menemani kamu untuk belajar." Arini mengusap punggung putrinya. Ia tahu bagaimana perasaan Salsa sekarang. Arini melepas pelukannya lalu menangkup wajah putrinya. "Sekarang kita turun, terus kita sarapan. Setelah itu Mama anterin ke sekolah." "Iya Mah." Salsa mengangguk. Setelah itu Arini mengajak putrinya untuk turun ke bawah. Kini mereka sudah berada di meja makan. Suasana cukup hening. Salsa memilih fokus untuk menyantap sarapannya, tanpa mau menatap ayahnya yang duduk berhadapan dengannya. Sementara itu, Arini tengah memikirkan rencana yang ia pikirkan selama semalam. Usai sarapan, Bima memutuskan untuk segera pergi. Rasanya ia tidak sabar untuk bertemu dengan Sandra. Sementara itu Arini juga beranjak pergi untuk mengantarkan putrinya ke sekolah. Dan setelah itu Arini baru akan menjalankan rencananya. Mobil berhenti di depan gerbang sekolah putrinya. Setelah Salsa berpamitan, bocah itu beranjak turun.
Arini terus memperhatikan putrinya hingga masuk ke dalam dan bergabung dengan teman-temannya. Setelah itu, Arini kembali melajukan mobilnya meninggalkan tempat tersebut. Dari kejauhan, Arini tengah mengikuti mobil suaminya. Wanita berambut panjang itu ingin tahu kemana mereka akan pergi. Beruntung Arini sudah memasang alat pelacak di ponsel suaminya. Dengan begitu Arini mudah untuk mencari keberadaan Bima. Kenapa mereka berhenti di sini? Gumamnya saat melihat mobil suaminya berhenti di pelataran rumah yang masih dalam tahap pembangunan. Selang beberapa menit mereka keluar, mata Arini terus menatap suami serta kakak iparnya itu, yang kemudian beranjak menuju area rumah tersebut. Mata Arini terus memperhatikan pasangan selingkuh itu. Jadi ini yang kamu lakukan? Kamu membangun rumah ini untuk Sandra dan mungkin rumah ini akan kalian tempati. Aku pastikan rumah impian kalian akan hancur dalam sekejap mata. Arini membatin, setelah itu ia memutuskan untuk pergi. Kira-kira rumah ini kapan jadinya ya mas? Rasanya aku tidak sabar ingin menempatinya. Sandra berdecak kagum melihat rumah impiannya yang hampir selesai. Walaupun belum sepenuhnya, tetapi sudah bisa dibayangkan akan seperti apa nantinya. Kamu tenang saja, tidak lama lagi sana kita akan selesai. Setelah itu kita tinggal menyingkirkan pasangan kita masing-masing. Bima mencolek gemas hidung Sandra. Ingin rasanya ia mengulang setiap permainan yang sering mereka lakukan. Kamu benar mas, rasanya aku tidak sabar ingin segera terlepas dari mas Andre. Sandra sangat berharap agar bisa lepas dari suaminya. Entah apa yang membuat Sandra membenci sang suami. Kamu mau lihat ke dalam gak? Bima menawarkan. Sementara itu Sandra hanya mengangguk sebagai jawaban. Ya udah yuk. Bima merangkul pundak Sandra dan membawanya masuk ke dalam. Lelaki itu memilih masuk lewat samping karena saat ini para pekerja tengah mengerjakan bagian depan. Setibanya di dalam, Bima membawa Sandra untuk melihat-lihat. Meski belum jadi sempurna, tetapi sudah terlihat begitu bagus. Perkiraan sekitar 1 bulan lagi rumah akan selesai dan bisa ditempati. Setelah itu Bima mengajak Sandra untuk ke lantai atas. Ini kamar kita, kamu suka tidak? Tanya Bima sembari melangkah masuk ke dalam. Kamar tidur cukup luas dan desain yang sangat indah. Kamarnya bagus banget mas, luas lagi. Sandra nampak kagum dengan kamar yang nantinya akan mereka tempati. Benar-benar membuat Sandra tidak sabar untuk segera pindah. Aku sengaja membuat kamar yang luas untuk kita berdua, ujar Bima seraya mengelilingi tempat tersebut. Sementara itu Sandra terlihat sedang mengecek kamar mandi dan ruangan yang akan digunakan untuk ruang ganti. Hari ini tidak tahu kan kalau kamu membangun rumah ini? Sandra bertanya seraya berjalan menghampiri Bima yang tengah berdiri di dekat jendela. Kamu tidak perlu khawatir, wanita lemah itu tidak akan pernah mengetahui apa yang aku lakukan, saut Bima. Mendengar itu Sandra tersenyum, senyum kebahagiaan. Kamu memang hebat, pujinya. Setelah itu keduanya keluar dari ruangan tersebut. Kini Bima membawa Sandra untuk berkeliling di lantai bawah. Di lantai bawah, Bima membawa Sandra untuk melihat-lihat setiap ruangan yang ada. Wanita itu benar-benar takjub dengan desain yang Bima pilih. Sangat berbeda dengan rumah yang Bima dan Arini tempati, dan hal tersebut sangat membuatnya bertambah cinta. Di lain tempat, saat ini Arini baru saja sampai di kantor milik Andre kakaknya. Arini ingin mengajak kakaknya itu untuk bekerja sama, membongkar perselingkuhan Sandra dengan Bima. Setibanya di sana, Arini langsung menghampiri pegawai resepsionis untuk menanyakan apakah Andre berada di ruangan atau tidak. Permisi mbak, Pak Andre saat ini ada di ruangan atau tidak? Tanya Arini. Pak Andre ada di ruangan bu, jawabnya dengan ramah. Terima kasih mbak. Arini mengangguk, setelah itu ia melangkah meninggalkan pegawai resepsionis tersebut. Arini melangkahkan menuju lift untuk bisa sampai di lantai 10. Setibanya di sana, Arini bergegas melangkah menuju ruangan kakaknya. Kini Arini sudah berdiri di depan pintu. Wanita itu segera mengetuk pintunya. Usai mendapat jawaban dari dalam, ia bergegas untuk masuk. Arini, tumben kamu datang ke sini. Ada apa? Andre melontarkan pertanyaan, namun matanya tetap fokus pada berkas yang ada di hadapannya itu. Ada yang ingin aku bicarakan sama kakak. Arini melangkah menuju sofa, lalu menjatuhkan bobotnya di sana. Melihat itu, Andre bergegas bangkit lalu mendekat dan duduk di sebelah adiknya. Memangnya ada apa? Kelihatannya serius banget. Andre memperhatikan wajah Arini yang terlihat sangat serius. Aku mau tanya, kakak ngerasa ada yang aneh gak dengan sikap Mbak Sandra? Tanya Arini. Mendengar itu justru Andre menyipitkan matanya. Rasa aneh pertanyaan yang adiknya itu lontarkan. Enggak, memangnya kenapa?
Andre menautkan kedua alisnya seketika Arini menghela napas. Lebih baik sekarang kakak lihat ini. Arini menyerahkan ponselnya, lalu menunjukkan video perselingkuhan istri dan adik iparnya itu. Berharap dengan melihat itu, kakaknya bisa langsung percaya jika istrinya berkhianat. Andre menerima ponsel milik adiknya, lalu melihat video yang saat ini tengah berputar. Mata Andre sempat melotot melihat video tersebut. Namun yang membuat heran, dari mana Arini mendapatkan video itu? Andre mengusap wajahnya dengan gusar, lalu menatap wanita yang duduk di sebelahnya. Dari mana kamu mendapatkan video ini? Tanya Andre. Mata lelaki itu menatap manik coklat milik Arini. Itu tidak penting, aku cuma ingin kakak bantu aku untuk membongkar perselingkuhan mereka. Kita kerjasama, ungkap Arini. Dia sangat berharap agar kakaknya mau diajak untuk bekerja sama. Andre menatap lekat wajah cantik Arini. Jika aku tidak mau, bagaimana? Maksud kakak? Arini nampak terkejut mendengar jawaban yang kakaknya itu berikan. Sangat mustahil jika Andre menolak untuk bekerja sama, terlebih ini menyangkut dengan istrinya sendiri. Tidak apa-apa, sudah kamu pulang saja sana, kakak lagi sibuk. Andre bangkit dan berjalan menuju meja kerjanya. Bahkan lelaki itu langsung menjatuhkan bobotnya di kursi lalu kembali fokus pada berkas di hadapannya. Arini menghela napas, kakaknya benar-benar aneh. Bukannya marah mengetahui istrinya selingkuh, tapi sikap Andre tidak menunjukkan jika ia marah atau kecewa. Dari raut wajahnya, Andre cukup tenang, bahkan setelah melihat video yang Arini tunjukkan. Kak, ini istri kakak loh yang selingkuh dengan suamiku pula. Tapi kenapa kakak diam saja? Ujar Arini seraya berjalan menghampiri kakaknya. Kini wanita berambut panjang itu sudah berdiri di hadapan kakaknya. Terus kakak harus ngapain? Udahlah, kamu pulang saja. Kakak sedang sibuk, tidak ada waktu untuk ngurusin masalah nggak penting kayak gitu. Ujar Andre yang masih fokus pada berkas di hadapannya. Melihat kakaknya yang hanya diam saja membuat Arini bertambah geram. Baru kali ini ada seorang suami yang tidak peduli dengan istrinya yang selingkuh. Karena biasanya seorang suami akan langsung marah jika mengetahui istrinya bermain di belakang. Kakak bilang ini gak penting. Arini menggeleng. Aku harap kakak tidak akan menyesal. Mendengar hal itu seketika Andre mendongak. Kenapa kamu bicara seperti itu? Arini menghela napas. Aku sedang hamil, Kak. Mas Bima belum tahu tentang kehamilanku. Karena niatnya aku ingin memberinya kejutan, tapi dia tahu Mas Bima selingkuh. Mendengar adiknya hamil, seketika Andre bangkit dan berjalan menghampiri Arini. Bahkan lelaki itu memegang kedua bahu adiknya. Kamu bilang apa tadi? Kamu hamil? Kamu mengandung anak Bima? Berapa usia kandunganmu? Jawab Arini. Sontak Arini memundurkan langkahnya. Ia juga menepis kasar kedua tangan kakaknya. Arini merasa jika yang di hadapannya itu bukan Andre, kakaknya. Sorot matanya juga tidak seperti biasanya. Jujur Arini takut melihat sikap kakaknya itu. Itu bukan urusan kakak. Sekarang kakak berubah. Arini mengambil tas miliknya dan beranjak keluar dari ruangan kakaknya. Namun dengan cepat Andre mencekal pergelangan tangan Arini. Kamu kemana? Jawab dulu pertanyaanku. Andre masih mencekal pergelangan tangan adiknya itu. Aku tidak akan menjawab kalau kakak kasar seperti ini, ucap Arini. Seketika Andre melepas cekalan tangannya. Lelaki itu terlihat merasa sangat bersalah. Maaf, aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Andre mengusap lembut pergelangan tangan adiknya. Arini hanya diam, tapi ia merasa ada yang aneh dengan kakaknya itu. Sekarang katakan, kamu hamil berapa bulan? Andre menatap lekat wajah cantik adiknya itu. Sejenak Arini terdiam mendengar pertanyaan dari lelaki yang ada di hadapannya. Sudah siang waktunya, aku jemput Salsa. Aku pergi dulu, Kak. Arini berlalu dari hadapan kakaknya. Melihat adiknya pergi, Andre berusaha untuk menahannya. Namun Arini terus melangkah tanpa merespon panggilan dari sang kakak. Hari telah berganti, pagi ini Bima tengah bersiap untuk pergi ke kantor. Sementara itu Arini tengah menyiapkan sarapan. Setelah sarapan siap, Arini kembali ke atas untuk memanggil Bima suaminya. Arini membuka pintu lalu berjalan masuk ke dalam. Arini, kamu serius mau memberhentikan Mbak Sandra untuk jadi guru privat salsa? Tanya Bima seraya memakai pakaiannya. Iya mas, aku sudah memutuskan untuk berhenti bekerja. Jadi aku sendiri yang akan menemani Salsa belajar. Jawab Arini. Sementara itu Bima hanya mengangguk. Sarapannya sudah siap mas. Arini berjalan untuk mengambil handuk lalu ia gantung. Nanti sajalah, aku belum lapar. Bima mencium kening istrinya. Sejujurnya Arini merasa jijik dengan perlakuan suaminya itu. Ya mas. Setelah itu Arini mengantarkan suaminya ke teras depan. Tak lupa Bima juga berpamitan dengan Salsa putrinya.
Setibanya di lantai bawah, terlihat jika Salsa sudah menunggu di meja makan. Gegas Bima berjalan menghampiri putrinya itu. Melihat ayahnya datang, sontak Salsa menunduk. Bocah itu terlihat sangat ketakutan, bahkan tidak berani untuk menatap sang ayah. Sayang, papa pergi dulu ya, kamu sekolah yang pintar. Bima mengacak rambut putrinya, tak lupa ia juga mencium kening Salsa. Salsa hanya mengangguk tanpa mau mengangkat kepalanya. Setelah itu, Bima bergegas untuk pergi. Setelah mengantar suaminya sampai di teras depan, Arini beranjak masuk ke dalam. Wanita itu memandang putrinya dengan miris. Gara-gara kelakuan ayahnya sendiri, sekarang mental Salsa terganggu. Sayang, sudah belum sarapan ya? Kita berangkat ke sekolah sekarang. Arini berjalan menghampiri putrinya. Sudah mah, Salsa mengangguk. Setelah itu mereka segera bersiap untuk pergi. 1 jam telah berlalu, usai mengantarkan Salsa ke sekolah, kini Arini langsung menuju toko perhiasan di mana suami dan kakak iparnya membuat janji. Wanita itu ingin memberikan sedikit kejutan untuk pasangan selingkuh itu, karena perbuatan mereka tidak patut untuk dimaafkan. Itu kan mobil Mas Bima, itu artinya mereka sudah sampai. Arini segera turun dari mobilnya, setelah itu ia beranjak untuk masuk ke dalam. Arini tersenyum ketika melihat suami dan kakak iparnya tengah sibuk memilih perhiasan. Bahkan keduanya sampai tidak sadar jika Arini sudah berdiri di sebelah mereka. Terlihat jika Sandra tengah sibuk memilih beberapa kalung berlian yang harganya tidak sedikit. Kelihatannya yang itu bagus deh. Arini menunjuk ke arah kalung berlian yang berada tepat di hadapan Sandra. Menerima deheman dari Arini, sontak keduanya terlonjak kaget. Arini, kamu... Bima tergagap ketika melihat istrinya sudah berdiri di sebelahnya. Kenapa mas? Wah, kebetulan banget kita ketemu di sini. Ujar Arini dengan tersenyum, namun tidak dengan mereka. Wajah kedua terlihat panik dan juga gugup. Kamu kesini? Ini bu pesanannya yang kemarin. Pegawai toko perhiasan itu menyerahkan kotak yang isinya 1 set emas yang sebelumnya sudah Arini pesan. Terima kasih mbak. Arini mengambil kotak tersebut. Mas, tolong dibayar ya, soalnya aku lupa nggak bawa uang. Nggak mahal kok, cuma... Arini menunjukkan nota harga yang harus dibayar. Seketika mata Bima melotot melihat harga perhiasan yang istrinya beli. Jumlahnya tidak main-main, sedangkan uang yang ia bawa hanya cukup untuk membeli kalung seperti yang Sandra minta. Sayang, ini Bima menggantung ucapannya. Lelaki itu nampak bingung, sedangkan Sandra terlihat kesal dengan apa yang Arini lakukan. Kenapa mas? Apa kurang mahal? Kalau iya, nanti aku... Enggak sayang, bukan itu, aku bayar kok. Bima memotong ucapan istrinya, seketika Arini tersenyum, tapi tidak dengan Sandra, wanita itu terlihat dongkol. Bima langsung mengeluarkan ATM miliknya. Setelah melakukan pembayaran, Arini berniat untuk pulang, tapi sepertinya ada yang kurang. Wanita itu melihat sebuah kalung berlian yang sangat indah dan sepertinya cocok untuk Salsa. Dengan cepat Arini meminta pegawai toko untuk mengambilkannya. Mas, beliin ini untuk Salsa ya, sepertinya sangat cocok. Arini menunjukkan kalung tersebut tepat di hadapan suaminya. Melihat itu, Bima nampak menghela napas. ATM miliknya bisa ludes jika harus menurutinya. Bukankah Salsa sudah punya? Tanya Bima. Ia masih ingat ketika membelikan putrinya itu kalung berlian. Bahkan Salsa juga ikut dan memilihnya sendiri. Ya ampun mas, sama anak sendiri jangan pelit. Beliin yang ini ya, ujar Arini. Matanya melirik ke arah Sandra yang sedari tadi diam. Tapi sudah dapat dipastikan jika hatinya pasti ingin meledak. Ya sudah, terserah kamu. Bima pasrah. Lalu kembali melakukan pembayaran. Lelaki itu nampak termenung, sepertinya ATM miliknya benar-benar ludes. Terima kasih ya mas, kamu memang suami dan ayah yang baik. Ya sudah, aku pulang dulu, ungkap Arini. Setelah berpamitan, wanita itu segera melangkah pergi. Setelah Arini pergi, Sandra bergegas meninggalkan Bima. Wanita itu beranjak ke dalam mobil, kecewa dan juga kesal. Itu yang saat ini Sandra rasakan. Melihatnya pergi, Bima bergegas untuk menyusulnya. Sudah dapat diperoleh jika wanita yang bersamanya tengah kecewa. Maaf ya, aku janji bulan depan tidak akan gagal. Bima meraih jemari Sandra dan menggenggamnya dengan erat. Awas saja kalau sampai bohong, ujar Sandra. Wanita itu melirik sekilas lalu kembali membuang muka. Kamu jangan khawatir, sekarang aku antar pulang ya, soalnya aku harus ke kantor. Putusnya, Sandra hanya mengangguk. Setelah itu Bima melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Dalam perjalanan hanya ada keheningan. Bima memilih untuk fokus menyetir, sedangkan Sandra terlihat tengah sibuk dengan ponselnya. Bima benar-benar tidak bisa jika akan bertemu dengan Arini. Mungkinkah ini kebetulan atau memang istrinya yang sudah mengikutinya?
Hari telah berganti, hari ini Arini berencana untuk mengajak suaminya pergi ke bank. Diam-diam Arini telah membeli tanah yang cukup luas, semuanya sudah Arini urus. Dan hari ini ia berencana untuk membayarnya. Tepat setelah mengantar Salsa sekolah, Arini langsung meluncur ke kantor tempat suaminya bekerja. Mobil berhenti di pelataran kantor, gegas Arini turun dan beranjak masuk ke dalam gedung. Arini segera menuju ke lantai 8 di mana ruangan suaminya berada. Sejujurnya, kepala Arini cukup pusing memikirkan masalah yang ada. Belum lagi dengan kondisi putrinya. Beruntung Arini segera menanganinya. Mudah-mudahan Mas Bima tidak sibuk. Arini membuka pintu ruangan suaminya, terlihat jika Bima tengah fokus pada layar laptop di hadapannya. Sibuk gak Mas? Arini berjalan menghampiri suaminya, mendengar suara istrinya seketika Bima mendongak. Lelaki itu nampak terdiam, lalu tersenyum dan bangkit dari duduknya. Memangnya ada apa? Tumben kamu kesini, tanya Bima. Memang Arini jarang sekali datang ke kantor, terkecuali ada kepentingan yang mendesak. Temenin aku ke bank yuk, ini buku tabungan udah aku bawa, ajaknya. Seketika Bima mengerutkan keningnya heran. Ada apa lagi ini? Kemarin baru saja menguras ATM dan sekarang ngajak ke bank. Mau ngapain ke bank? Tanya Bima dengan penuh selidik. Nanti kamu juga tahu, ayo. Arini langsung menarik tangan suaminya dan membawanya keluar dari ruangan. Bima hanya bisa menurut, karena ia tidak ingin istrinya menaruh curiga. Selama ini Bima bebas berselingkuh, itu karena ia selalu menuruti keinginan sang istri. Karena biasanya seorang istri akan berubah ganas jika suaminya terlalu abai. Bima tidak ingin itu terjadi, itu sebabnya agar perselingkuhannya aman, Bima juga harus mengimbanginya antara selingkuhan dan istri sah. Tidak butuh waktu lama, kini mereka tiba di bank. Bima hanya bisa menurut dan mengekor di belakang istrinya. Setibanya di sana, mereka langsung menemui pegawai bank dan mengatakan tentang maksud dan tujuannya. Detik itu juga Bima terkejut setelah tahu tujuan istrinya mengajaknya ke bank. Arini memintanya untuk membayar tanah yang telah dibeli tanpa sepengetahuan darinya. Dan parahnya lagi, buku tabungan yang Arini bawa adalah buku tabungan yang nantinya akan Bima gunakan untuk menyelesaikan rumah miliknya. Rumah yang Bima bangun tanpa sepengetahuan istrinya, rumah impian Sandra yang akan mereka tempati nanti. Melihat itu Bima hanya bisa pasrah, tidak mungkin menolak, yang ada Arini akan curiga. Arini, kamu serius ingin membeli tanah itu? Tanya Bima, berharap istrinya mau mengurungkan niatnya itu. Yakinlah Mas, makanya aku ngajakin kamu ke sini. Ayo buruan Mas. Bima menghela napas. Ternyata istrinya tetap kekeh untuk membeli tanah itu. Alhasil Bima harus melakukan pembayaran dengan mentransfer uang tersebut. Transfer sukses. Dengan segera Arini menghubungi nomor yang menjual tanah itu. Raut wajahnya terlihat begitu bahagia, tapi tidak dengan Bima. Rencananya gagal, dan sekarang ia harus memutar otak untuk mendapatkan uang agar rumahnya segera beres. Terima kasih ya Mas. Arini tersenyum. Sedikit demi sedikit Arini akan menguras uang Bima. Toh selama ini ia yang sudah menemani suaminya dari nol hingga sukses. Tak rela jika harta itu harus dikuasai oleh selingkuhannya. Munafik jika seorang tidak memiliki sifat matre. Sama-sama. Bima hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ia benar-benar kesal. Bagaimana tidak kesal? Uang yang sudah susah payah Bima kumpulkan kini telah lenyap dalam sekejap. Namun jika tidak dituruti, Arini akan menaruh rasa curiga dan itu akan sangat berbahaya. Arini, kamu benar-benar keterlaluan. Bima membatin. Sesekali ia melirik istrinya yang terlihat sangat bahagia. Sudah apa belum? Aku harus kembali ke kantor. Bima berjalan mendekati istrinya. Sudah kok Mas, sekali lagi terima kasih ya. Ucap Arini dengan senyum bahagia, sedangkan Bima memilih untuk mengangguk. Setelah itu mereka beranjak keluar dari bank. Arini berencana untuk menjemput Salsa karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. Mas, aku langsung jemput Salsa ya, soalnya udah siang. Kamu ke kantor naik taksi aja ya. Assalamualaikum. Tanpa menunggu jawaban dari suaminya, Arini bergegas masuk ke dalam mobil. Setelah itu mobil melaju meninggalkan pelataran bank. Arini kamu, sial. Bima mengumpat kesal ketika istrinya pergi begitu saja. Mobil aku dibawa benar-benar. Terus aku disuruh naik taksi. Bima menggeleng. Memang ketika pergi ke bank mereka menggunakan satu mobil, yaitu mobil Bima. Sedangkan mobil Arini ditinggal di kantor suaminya. Uang tabungan ludes lagi. Kenapa Arini bisa tahu tentang buku tabungan itu ya? Padahal aku membuatnya tanpa sepengetahuan darinya. Jelas saja Arini tahu, karena aku menyimpannya di lemari yang sama. Bima mengusap wajahnya dengan gusar. Setelah itu, ia merogoh saku jasnya untuk mengambil ponselnya. Di lain tempat, saat ini Arini sudah sampai di sekolah Salsa.
Terlihat jika putrinya sudah menunggu di depan gerbang. Awalnya Salsa terkejut saat melihat ada mobil yang berhenti tak jauh darinya. Namun dengan cepat Arini membuka kaca mobil. Seketika Salsa tersenyum ketika tahu jika itu ibunya. Dengan segera Salsa bangkit dan beranjak masuk ke dalam mobil. Salsa pikir, tadi papa. Tadi mama ada urusan sama papa, jadi terpaksa bawa mobil papa. Kamu udah nunggu lama ya? Arini membantu putrinya untuk memasang sabuk pengamannya. Belum mah, tadi baru keluar sekitar 10 menit, ujar Salsa. Setelah itu Arini mulai melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Arini sangat bersyukur karena kondisi Salsa semakin membaik. Awalnya ia sempat khawatir karena hampir 2 hari Salsa selalu murung akibat nafsu makan berkurang. Siang ini Sandra baru saja pulang dari rumah sakit. Wanita itu nampak gelisah dengan hasil pemeriksaan yang baru saja ia lakukan. Bagaimana tidak, dokter menyatakan Salsa positif hamil. Seharusnya ia senang, tapi entah kenapa, Sandra merasa gelisah. Gimana ini? Sandra memijat pelipisnya yang terasa sedikit pusing. Memang sudah 3 hari Sandra merasa pusing dan mual setiap pagi. Tak jarang ia juga sering muntah, tetapi hanya cairan bening yang keluar. Ditambah Sandra juga telat datang bulan, itu sebabnya ia memaksakan diri untuk pergi ke dokter. Saat Sandra sedang duduk termenung di sofa ruang tengah, tiba-tiba terdengar langkah kaki. Seketika Sandra mengangkat tubuhnya dan menoleh ke arah sumber suara tersebut. Sandra cukup terkejut melihat siapa yang datang, karena tidak biasanya suaminya pulang siang-siang begini. Kamu pulang mau ngapain? Tanya Sandra. Mau ambil berkas, saut Andre. Laki-laki itu segera melangkah menuju ruang kerjanya yang ada di lantai atas. Sementara Sandra memilih untuk duduk di sofa, pikirannya benar-benar kacau. Selang beberapa menit Andre turun, laki-laki itu melangkah menghampiri istrinya yang masih duduk di sofa. Sedetik kemudian Andre melempar kertas tepat ke arah sang istri. Sandra terkejut ketika mendapati kertas hasil pemeriksaannya tiba-tiba berada di wajahnya. Itu apa? Tanya Andre dengan suara datar. Ini, Sandra gelagapan harus menjawab apa. Tak habis pikir kenapa ia sampai lupa menyimpannya. Aku nemuin itu di meja kamar, ujar Andre. Memang setelah mengambil berkas, Andre masuk ke dalam kamar untuk mengambil surat penting yang ia simpan di lemari kamar. Mas, aku hamil. Itu artinya keinginan mama sama papa. Kamu begitu bangga karena hamil. Apa kamu lupa? Selama kita menikah, aku sama sekali tidak pernah menyentuhmu. Jadi anak yang dirahimu itu anak siapa? Andre memotong ucapan istrinya. Seketika Sandra terkejut mendengar hal itu. Memang benar selama mereka menikah, Andre sama sekali belum pernah menyentuhnya. Mas, aku... Sandra menggantung ucapannya, ia bingung harus berkata apa lagi. Kita menikah karena perjodohan. Aku sama sekali tidak pernah mencintaimu. Karena aku mencintai wanita lain. Bahkan wanita itu telah melahirkan benih yang aku tanam. Ucapan yang keluar dari mulut Andre cukup membuat mata Sandra melotot. Ia tidak menyangka jika ternyata suaminya juga selingkuh. Bahkan sampai memiliki seorang anak. Mas, kamu selingkuh, tuduhnya. Bukannya marah, Andre justru tersenyum. Aku selingkuh. Bukankah kamu juga selingkuh? Buktinya kamu sampai hamil. Ujar Andre dengan begitu santai. Tapi tidak dengan Sandra. Wanita itu benar-benar panik jika perselingkuhannya akan terbongkar. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menceraikan kamu. Dan aku sendiri yang akan menikahkan kamu dengan selingkuhanmu itu. Ungkap Andre. Mendengar itu Sandra menggeleng entah kenapa. Ia merasa tidak rela jika harus berpisah dengan Andre. Enggak mas, tolong jangan ceraikan aku. Sandra memohon berharap suaminya itu hanya bercanda. Keputusanku sudah bulat, kita akan bercerai. Ujar Andre. Ini adalah saat yang Andre tunggu sejak dulu, mencari celah untuk bisa berpisah dengan Sandra. Aku gak mau mas, aku tidak mau berpisah darimu. Sandra terus memohon. Ia tahu jika Bima juga tak kalah tajir dari suaminya itu. Namun Bima memiliki anak dan istri. Khawatir jika suatu saat lelaki itu kembali ke pelukan wanitanya. Apa alasanmu menolak bercerai dariku? Seharusnya kamu bahagia. Karena dengan ini, kamu dan selingkuhanmu itu bisa bersama. Ungkap Andre. Mendengar itu Sandra kembali menggeleng. Sungguh tidak ada niat untuk berpisah dengan suaminya. Mas, tolong maafkan aku. Dan tolong jangan ceraikan aku. Melasnya. Sandra harus bisa meluluhkan hati suaminya agar Andre mau mengurungkan niatnya untuk berpisah. Sandra, sudahlah. Aku tidak ada waktu untuk semua ini. Setelah mengatakan itu, Andre memutuskan untuk pergi. Percuma saja bicara dengan istrinya karena hanya akan membuang waktu saja. Sandra berusaha untuk mengejarnya, namun mobil Andre sudah lebih dulu melesat.
Seketika Sandra mengerang frustasi karena usaha untuk meyakinkan suaminya gagal. Andre memang tipe laki-laki yang sulit untuk diluluhkan hatinya. Namun dia tidak akan menyerah begitu saja. Sandra akan berjuang untuk mempertahankan Andre. "Lihat saja mas, aku tidak akan melepaskan kamu begitu saja," gumamnya. Setelah itu Sandra memutuskan untuk masuk ke dalam. Ia harus memikirkan rencana agar bisa mempertahankan suaminya itu. "Aku memang mencintai Bima, tapi aku tidak ingin kehilanganmu," Sandra membatin. Ia menjalin hubungan dengan Bima karena menginginkan hartanya saja, tapi ada hal lain yang membuat mereka nekat melakukan itu. Sedangkan pernikahannya dengan Andre hanya satu saja, hubungan keduanya begitu hambar, walaupun Andre selalu memenuhi kebutuhan Sandra. Tapi jujur, untuk hal ranjang tak sekalipun mereka melakukannya, Andre benar-benar belum pernah menyentuh Sandra. Di lain tempat saat ini, Arini baru saja pulang dari rumah sakit. Sampai saat ini, Bima belum tahu tentang kehamilannya. Dan Arini berencana untuk memberitahukan nanti ketika mereka resmi bercerai. Keputusannya untuk bercerai sudah bulat, tidak ada yang perlu dipertahankan lagi. "Sehat-sehat ya nak." Arini mengusap lembut perutnya yang masih datar. Usia kandungannya baru 2 bulan. Setelah itu Arini kembali melajukan mobilnya menuju ke sekolah putrinya. Berhubung sekarang hari Jumat, biasanya Salsa akan pulang lebih awal. Itu sebabnya Arini akan menjemputnya sekarang juga. Hari telah berganti. Hari ini Bima sudah siap untuk berangkat ke kantor. Ia sengaja berangkat lebih awal karena ada kepentingan yang lain. Karena selain ada meeting, Bima juga berencana untuk bertemu dengan Sandra. Semalam mereka telah membuat janji untuk bertemu. "Arini, aku berangkat sekarang ya," ucap Bima setibanya di lantai bawah. Terlihat jika istri dan putrinya sudah menunggu di meja makan. "Nggak sarapan dulu mas," Arini menawarkan. "Nanti saja di kantor, soalnya aku ada meeting," saut Bima seraya berjalan menghampiri mereka. "Sayang papa kerja dulu ya." Bima mencium kening putrinya, sedangkan Salsa hanya mengangguk, lalu mencium punggung tangan ayahnya. "Aku pergi sekarang ya," ucap Bima kepada istrinya. "Iya mas, hati-hati di jalan." Arini mencium punggung tangan suaminya, setelah itu ia mengantar Bima sampai ke teras depan. Meski ia cukup kesal dan kecewa dengan pengkhianatan suaminya, namun Arini akan bersikap seperti biasa sampai tujuannya tercapai. Setelah mobil suaminya melaju meninggalkan rumah, Arini bergegas kembali ke dalam, dan kini ia harus bersiap untuk mengantarkan putrinya ke sekolah. Terlihat jika Salsa sudah selesai dengan sarapannya, bocah itu kini sudah siap untuk berangkat ke sekolah. "Berangkat sekarang?" tanya Arini. "Iya mah," Salsa mengangguk. Setelah itu mereka beranjak keluar dari rumah, namun langkah mereka terhenti ketika melihat Andre datang, dan ternyata lelaki itu tidak datang sendiri. "Nenek," Salsa berlari menghampiri Meli, neneknya. "Halo sayang, udah cantik, mau berangkat sekolah ya?" Meli mengusap lembut wajah cucunya itu, sedangkan Salsa hanya mengangguk. "Mah," Arini mencium punggung tangan ibunya. "Arini, Andre katanya ada perlu sama kamu. Salsa biar mama yang antar ke sekolah ya," ungkap Meli. Mendengar itu justru Arini terdiam. "Sayang, kamu berangkat sekolah sama nenek mau kan?" tanya Meli. "Mau nek," Salsa mengangguk. "Ya sudah, kita berangkat sekarang." Setelah itu Salsa berpamitan kepada ibu serta Om Andre. Sementara itu Arini masih diam. Ia merasa ada yang tidak beres. Tapi apa? "Kita pergi sekarang ya," ucap Andre. "Mau kemana kak?" tanya Arini dengan tatapan penuh selidik. "Nanti kamu juga akan tahu," saut Andre dan berniat untuk menarik tangan adiknya. Namun Arini seketika menghentikan langkahnya. "Sebelum kakak bilang mau kemana, aku tidak mau pergi," ucap Arini. Andre menghela napas. "Aku ingin kamu menggugurkan kandunganmu. Aku tidak rela kamu mengandung benih dari Bima. Cukup Sandra saja yang hamil anaknya." Sontak Arini terkejut mendengar penuturan kakaknya itu. Apa alasannya melarang dirinya untuk mengandung benih milik Bima? Toh anak yang Arini kandung tidak bersalah. Sikap Andre benar-benar membuat Arini merasa curiga. "Mbak Sandra hamil?" Arini menatap lekat manik hitam milik kakaknya itu. Sedangkan Andre hanya mengangguk. Melihat itu Arini terdiam. Ia cukup heran dengan sikap kakaknya yang seolah-olah tidak peduli akan perselingkuhan istrinya. "Mungkin saja itu anak kakak. Mbak Sandra kan istri kakak," Arini berujar. Ia ingin melihat ekspresi kakaknya seperti apa. "Sandra tidak akan pernah mengandung anak aku. Arini sudahlah, lebih baik sekarang kita pergi," ucap Andre. Mendengar itu Arini menggeleng. Sampai kapanpun ia tidak akan pernah menggugurkan kandungannya. "Anak ini tidak bersalah dan sampai kapanpun aku tidak akan pernah menggugurkannya. Aku ingin tahu apa alasan kakak menyuruhku untuk menggugurkan kandunganku ini." Arini menatap lekat wajah lelaki yang ada di hadapannya itu.
sedangkan Andre masih terdiam. Andre menatap tajam. Gugurkan, sudah berapa kali aku bilang, gugurkan kandungan kamu. Aku tidak rela kamu mengandung anak Bima. Arini cukup terkejut mendengar penuturan kakaknya itu. Dari sorot matanya seperti bukan Andre yang ia kenal. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa kamu seperti ini, Kak? Kamu seperti orang lain. Andre mengusap wajahnya dengan gusar lalu memegang kedua bahu Arini. Arini, tolong turuti keinginanku. Jangan membuatku kecewa. Aku sudah rela kamu hidup dengan Bima. Tapi bukan berarti kamu harus mengandung anaknya. Kak, Mas Bima itu suami aku. Jadi tidak ada salahnya aku. Tentu saja itu salah. Pokoknya aku tidak rela kamu mengandung anak Bima. Gugurkan. Jangan sampai anak itu lahir. Potong Andre dengan cepat. Mendengar itu Arini bertambah curiga. Kakaknya benar-benar aneh. Lebih baik sekarang kakak pulang. Karena sampai kapanpun aku tidak akan pernah menuruti permintaan gila kakak. Arini mendorong tubuh kekar kakaknya. Arini, pergi. Arini mendorong tubuh Andre hingga keluar. Setelah itu dengan cepat Arini menutup pintu rumahnya dan menguncinya. Arini buka pintunya. Andre menggedor pintu rumah adiknya itu. Namun Arini sama sekali tidak memperdulikannya. Arini, sampai kapanpun aku akan terus memujukmu sampai kamu mau menggugurkan kandungan kamu itu. Andre kembali berujar. Setelah itu suaranya tak terdengar lagi. Dan sedetik kemudian terdengar suara deru mobil yang meninggalkan halaman depan. Arini menyibak gorden guna melihat apakah Andre benar-benar pergi atau tidak. Setelah memastikan jika lelaki itu sudah pergi, Arini bisa bernapas dengan lega. Setelah itu Arini memutuskan untuk masuk ke dalam. Wanita berbadan dua itu melangkah menuju ruang tengah. Sabar ya nak, Mama akan tetap mempertahankan kamu. Arini mengusap lembut perutnya yang masih datar. Meski ia kecewa dengan perbuatan suaminya, tapi tak ada niat sedikit pun untuk menggugurkan kandungannya. Tiba-tiba terdengar suara ponsel yang berdering. Dengan segera Arini mengambil benda pipi miliknya itu. Arini menghela napas ketika melihat nama ibunya tertera di layar ponselnya. Khawatir ada yang penting, Arini segera menggeser tombol berwarna hijau. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Gimana, Rin? Kamu jadi pergi dengan Andre kan? Enggak, Mah. Arini ada di rumah. Loh, gak jadi pergi. Andre bilang katanya mau ngajakin kamu pergi. Arini lagi gak enak badan, Mah. Makanya Arini memilih untuk tetap di rumah. Ya sudah, kamu istirahat saja ya. Salsa nanti akan jadi tanggung jawab Mama. Iya, Mah. Maaf, Mah. Jadi ngerepotin. Udah dulu ya, Mah. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Lebih baik sekarang aku fokus dengan Mas Bima saja. Aku harus menguasai semuanya. Arini mengembuskan napasnya. Setelah itu ia meletakkan ponselnya kembali di atas meja. Sore menjelang, Arini terus saja kepikiran tentang perubahan sikap kakaknya. Entah apa yang membuat Andre berubah dan sangat berambisi untuk menyuruhnya menggugurkan kandungannya. Apa masalahnya? Apa semua itu ada hubungannya dengan perselingkuhan Sandra? Arini memijit pelipisnya yang terasa sedikit pusing. Selain memikirkan masalah rumah tangganya, ia juga memikirkan masalah tentang kakaknya. Belum lagi dengan kehamilannya. Tiba-tiba saja terdengar suara deru mesin mobil yang berhenti di pelataran rumah. Selang beberapa menit terdengar suara Salsa yang memanggilnya. Dengan segera Arini bangkit lalu berjalan menuju ruang tamu. Salsa memang baru pulang karena neneknya baru saja mengajaknya pergi keluar. Arini tersenyum ketika melihat putrinya pulang, terlebih sekarang kondisinya semakin membaik. Mama, Salsa berlari menghampiri ibunya. Anak Mama kelihatannya senang banget, pergi kemana saja tadi? Arini mengusap lembut wajah putrinya. Jalan-jalan sama nenek, Mah, Salsa ke dalam dulu ya. Salsa beranjak meninggalkan ibu serta neneknya di ruang tamu. Salsa gak nakal kan, Mah? Tanya Arini. Enggak kok, kamu baik-baik saja kan? Kok muka kamu pucat kayak gitu? Mimik wajah Meli terlihat khawatir. Bahkan wanita setengah abad itu mengusap wajah putrinya. Gak apa-apa kok, Mah. Mungkin hanya kurang tidur saja. Dustanya, Arini memang belum cerita tentang kehamilannya. Ya sudah, Mama pulang sekarang ya. Sudah sore, ujar Meli. Iya, Mah. Arini mengangguk. Setelah itu Arini mengantarkan ibunya sampai di teras depan. Setelah mobil ibunya menghilang dari pandangan mata, Arini memutuskan untuk masuk ke dalam. Malam beranjak, usai makan malam bersama, Bima memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sementara itu Arini baru saja menemani putrinya untuk tidur. Seketika ia teringat akan rencananya. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, setelah putrinya benar-benar tidur, Arini segera keluar. Ngomong Salsa sudah tidur dan Mas Bima pulang cepat.
Arini berjalan masuk ke dalam kamarnya, lalu mengambil map berwarna merah yang ia simpan di lemari. Saatnya menjalankan rencana. Arini tersenyum menatap map yang ada di tangannya. Setelah itu Arini bergegas keluar dari kamarnya lalu melangkah menuju ruang kerja suaminya. Arini membuka pintu ruangan tersebut. Terlihat jika Bima tengah fokus pada layar laptop di hadapannya. Perlahan Arini melangkah masuk ke dalam dan sepertinya Bima belum sadar dengan kehadiran istrinya. Kini Arini sudah berdiri di dekat meja kerja suaminya itu. Sibuk banget ya mas? Tanya Arini. Iya, tumben kamu kesini. Oh ya, Salsa sudah tidur. Bima balik bertanya, lelaki mendongak sekilas lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Sudah tadi. Oh ya, kedatangan aku kesini untuk meminta tanda tangan kamu. Tolong kamu tanda tangan di sini ya mas. Arini menyodorkan map yang ia bawa, tak lupa Arini juga menyiapkan ballpoint. Bima menghentikan aktivitasnya. Tanda tangan untuk apa? Bu guru Salsa yang minta, biasa untuk keperluan sekolah. Kan sebentar lagi Salsa mulai ulangan semester terakhir, ucap Arini. Tanpa basa-basi lagi, Bima menandatangani berkas yang istrinya sodorkan. Seketika Arini tersenyum karena usahanya berhasil untuk membalik nama semua aset milik Bima menjadi atas namanya. Maaf ya mas, aku terpaksa melakukan ini. Tak rela jika uang yang kita hasilkan bersama dinikmati oleh orang lain. Selama ini aku ikut berjuang dan menemani kamu mulai dari nol. Arini membatin. Kini ia bisa bernapas lega karena semua harta milik suaminya berhasil ia kuasai. Bukan untuk dirinya, tapi untuk masa depan anak-anak nanti. Sudah, Bima mengembalikan berkas yang istrinya berikan. Terima kasih ya mas. Arini menerima berkas tersebut. Sama-sama, Bima mengangguk. Ya sudah, aku kembali ke kamar ya, udah ngantuk soalnya. Ujar Arini kemudian. Iya, kamu istirahat saja, sahut Bima. Setelah itu Arini bergegas keluar dari ruangan tersebut. Wanita itu melangkah masuk ke dalam kamar dengan senyum yang mengembang. Akhirnya, semua ini sudah aku kuasai. Arini segera menyimpan berkas tersebut di tempat yang aman. Setelah itu ia memilih untuk merebahkan tubuhnya di atas ranjang.